Mic Singer tolong dinyalakan. Mic Singer. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Oke, walaupun cuaca mendung tapi hati kita tetap harus bersukacita ya, karena kita ingin memuji memuliakan Tuhan. Ya, baiklah kita mempersiapkan diri untuk kita bersaat teduh, kita akan memulai ibadah kita 5 menit ke depan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita menyanyikan suci, suci, suci.
Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan tangannya menghibur yang terluka. Dia Tuhan yang sudah menebus dosa kita, sehingga kita boleh memiliki pengharapan atas hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang mencipta alam semesta dengan tangannya menghibur yang terluka. Dialah Tuhan yang berkuasa menghukum dosa, tapi mengerti lemahnya manusia. Dialah Tuhan, Tuhan kita. Dialah Tuhan, namanya Yehova. Dia berkuasa, Dia Maha Kasih. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Tuhan yang mencipta alam semesta dengan tangannya menghibur yang terluka. Dialah Tuhan yang duduk di atas tahtanya, rela mati di salib untuk manusia. Dialah Tuhan, Tuhan kita. Dialah Tuhan, namanya Yehova. Dia berkuasa, Dia Maha Kasih. Dialah Alfa dan Omega. Biarlah kita meyakini dengan hati yang penuh syukur dan dengan sungguh-sungguh kita mengakui bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan yang mencipta alam semesta dengan tangannya menghibur yang terluka. Dialah Tuhan yang berkuasa menghukum dosa, tapi mengerti lemahnya manusia. Dialah Tuhan, Tuhan kita. Dialah Tuhan, namanya Yehova. Dia berkuasa, Dia Maha Kasih. Dialah Alfa dan sekali lagi Dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang mencipta alam semesta dengan tangannya menghibur yang terluka. Dialah Tuhan yang duduk di atas tahtanya, rela mati di salib untuk manusia. Dialah Tuhan, Tuhan kita. Dialah Tuhan, namanya Yehova. Dia berkuasa, Dia Maha Kasih. Dialah Alfa dan Dia berkuasa. Dia berkuasa, Dia Maha Kasih. Dialah Alfa dan Omega. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menciptakan alam semesta. Engkaulah yang mengampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami.
Terima kasih pada hari ini kami boleh dilayakkan untuk datang ke tempat-Mu, untuk memuji, memuliakan-Mu, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hati kami siap Tuhan, dan kami mau agar nama Tuhan saja dipermuliakan melalui puji-pujian, melalui penyembahan kami. Dan kami boleh disirami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Membaca firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 hingga ke 10. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Untuk ayat yang genap akan dibacakan oleh yang pria, dan ayat yang ganjil akan dibacakan oleh wanita sampai ayat yang ke-9. Ayat ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan apa yang kita lakukan. Biarlah kita boleh memiliki waktu teduh, kita mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita, dan kita percaya bahwa Tuhan yang begitu baik, Maha Kasih mau mengampuni kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, seperti firman yang kami dengar, bahwa ketika kami merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengetahui kelemahan kami. Kami seringkali jatuh, kami sudah berjanji pada Tuhan, kami tidak akan mengulangi kesalahan kami. Tapi yang kami lakukan justru sebaliknya, kami terus-menerus melakukannya. Ampunilah Tuhan untuk kesalahan kami. Ajarkan kami semakin hari, semakin setia kepada Tuhan, taat kepada firman-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kami percaya dosa-dosa kami telah diampuni. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, kita sudah mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita. Anugerahnya limpah. Ajaiblah juru selamat kita Tuhan Yesus yang kita dapatkan. Meski derita menimpa kita, anugerahnya tak terhingga. Percayalah bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus dahulu yang memilih kita untuk menjadi anaknya. Mari kita mensyukuri anugerahnya yang begitu besar. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 195, anugerahnya limpah. Tuhan Yesus ku dapatkan, meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku, anugerahnya limpah. Sejariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah, acap tulang terhukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku, anugerahnya limpah. Mampu sandar diriku, pertolongannya Tuhanlah. Darah anak domba Allah membasuhku sampai tulus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Ya, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh pelayanan siswa pelita. Setelah siswa pelita menyanyikan kesaksian pujian, mereka akan kembali ke WJL untuk mengikuti persekutuan sekolah minggu dan remaja pelita.
Sungguh pujian yang indah yang dibawakan oleh pelayanan siswa Pelita. Mereka akan kembali ke WJL untuk mengikuti persekutuan remaja ataupun sekolah minggu Pelita. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Doli dengan penerjemah Ibu Livi Sadikin dengan tema murid menjangkau jiwa. Bapak Ibu sekalian, Shalom. 弟兄姐妹们，大家平安。 Kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih diberikan nafas hidup, kita boleh hadir untuk beribadah kepada Tuhan. 我们是在应该感谢上帝，今天我们还能够生存，能够呼吸，来到这里敬拜神，应该感谢神。 Saudara, kesempatan tidak selalu ada. 机会不是常常有的， Ketika kita diberikan kesempatan masih hidup, mari kita dapat beribadah menyembah kepada Tuhan. 当神还给你生命的时候，我们应该来到他的家来敬拜他。 Mari kita minta pertolongan Tuhan sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa. 听到之前，我们来同心祷告。 Ini anak-anak-Mu ya Tuhan yang siap mendengar firman-Mu. 主啊，我们你的孩子们已经预备好的心领受你的话。 Biarlah kami tidak dihalangi, diganggu oleh hal-hal yang lain, tetapi berfokus pada Engkau. 但愿我们能够关注于你，不要以我们一切忙碌所打扰。 Supaya ibadah kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. 使我们今天的敬拜都能够都受到上帝大大的祝福。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 求你向我们说话， Biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. 我们也能够遵行神要我们做的。 Tenangkan hati kami ya Tuhan. 求你使我们的心安静， Dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. 请你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan melihat satu tema. 今天我们要思想一个主题。 Kalau kita datang ke gereja naik ke atas, kita langsung melihat dengan satu banner yang besar dituliskan, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. 今天早上，当你们来到这个会堂的时候，你的眼睛就会看到上面的字，哪里？在前面，哦，在前面，那边也有，啊这边也有呀。 Isang loti, 你们就看到 一上楼啊，你就看到了。 duduk melihat lagi. 你坐在这里也能够看到， Jadi itu bukan pajangan untuk kita lihat dan baca. 这个不是一个好像是装饰品给你看读而已。 Tapi justru ini setiap kali kita datang mengingatkan kita dalam satu minggu itu, sudah belum saya menjadi murid yang 这是要 menjangkau 提 jiwa. 醒我们每一个人，每一个礼拜你来的时候，你读了，你有什么感想？有没有做得到？ Mari kita akan membuka firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. 我们来打开马太福音28章18到20节。 Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 马太福音28章18到20节。 Kita akan baca bersama-sama, Indonesia sekali, Mandarin sekali. 先用印尼文一同来读，以后中文的也一起读。 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." 中文的我们来一同读。耶稣今天来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，
奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Bapak Ibu sekalian, saya akan tanya satu pertanyaan. 现在我要问你们一个问题： Apakah kita ketahui penyakit yang paling ditakuti oleh manusia pada zaman sekarang ini? 你们知道吗？现在这个时代，你们最怕得到什么病？ Penyakit apa yang paling kita takuti pada zaman 你 sekarang? 们最怕得到什么病？ Menurut saudara apa penyakit apa Liman yang jeda. sangat orang takut? 什么病？我们最怕的 Hah? Cancer. 癌症。 Kita tahu ya cancer itu sangat ditakuti orang. 我们都知道，人人都很怕得到这个癌 Kalau 病。 seorang pasien datang kepada dokter, beritahukan bahwa dia ini, dokter sudah tahu ya, dia kontrol bahwa dia ini sakit cancer. 当一个病人到他的医生那里，医生也知道他得了癌病， Dokter ini temukan satu jenis obat sehingga bisa membuat orang ini bisa sembuh dari kankernya. 而这个医生也知道有一种药能够医治这个病人。 Tetapi ketika pasien ini datang, dokter ini menyimpan, dia diam-diam, dia tidak berikan kepada pasien obat ini supaya pasien ini bisa sembuh. 但是当这个病人来到医生面，这个医生不告诉这个病人有这种药。 Saudara, kalau ada dokter yang demikian tahu obat ini menolong orang yang sudah mau mati kasih kanker, tetapi tidak diberikan obat itu dia simpan. 如果是你遇到这样的医生，你明明知道你的这个病人垂死了，但是你知道有这个药，你却安静不告诉他。 Bagaimana tanggapan saudara terhadap dokter 你 ini? 们对这种医生有什么看法？ Marah, ada yang katakan marah. Kita mengatakan dokter itu begitu jahat, egois sendiri, tidak peri kemanusiaan. 当然我们很生气，我们觉得这个医生很自私，没有人道。 Mungkin masih banyak hal kita menjelekkan dokter ini. 可能我们也用很多不好听的话来指责这个医生。 Tapi saudara, ada satu macam penyakit bukan cuma fisik kita, tetapi itu bisa membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. 但是有一个更严重的病，不是单单关于我们的身体，但是使我们能够进入灭亡。 Ada satu penyakit yang membawa kita kebinasaan, 有这一种病使你能灭亡的病， yaitu dosa. 就是罪。 Saudara, dosa dapat dibereskan dengan apa? 我们怎么样能够解决这个罪呢？ Saudara, kita kan sudah mendengarkan tentang Yesus, tahu satu-satunya jalan yang bisa membereskan dosa hanya datang kepada Yesus. 我们已经知道，唯独能够来到主耶稣基督里，才能够解决我们罪的问题。 Kalau kita datang, kita mengatakan saya mau percaya menerima, maka dosa kita mendapatkan pengampunan. 当你来到主面前，你说你要相信他，那么你的罪就得赦免。 Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa menyelesaikan dosa itu datang kepada Yesus. 但是还是很多人不知道，能够到耶稣面前，你的罪就得赦免。 Bagaimana dengan saudara? Saudara yang sudah tahu, yang sudah mendapatkan pengampunan, yang sudah mendapat keselamatan. Saudara diam dan tidak menceritakan. 但是我们又怎么样呢？我们已经得到这个救恩，但是你却不要告诉人。 Diam, kita membiarkan orang binasa. 我们不管，我们任凭他们灭亡。 Apa bedanya kita dengan dokter itu? 那么我们跟刚才那个医生有什么分别呢？ Kita bisa marah-marah, dokter tidak beri manusia, kita marah. Tetapi orang lain juga bisa ngomong, kamu itu jahat, udah tahu. Tapi tidak pernah beritahukan kepada saya, engkau diam, engkau simpan. 我们会讨厌这个医生，我们会骂这个医生，但是你知道吗？别人知道你知道这个问题，却不告诉他这个救恩的问题，他们也会生气。 Jangan kita anggap ini hal biasa. 你不要把这件事当作普通的事， Tidak. 不是的。 Kalau kita sudah menerima, maka wajiblah kita beritahukan supaya mereka jangan binasa. 当我
我们接受了这个救恩，我们有这个责任，应该把这件事告诉他们，使他们不灭亡。 Firman Tuhan yang kita baca dikatakan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. 刚才我们已经读了，你们要去，使万民做我的门徒， Bukan salah satu bangsa ya, semua bangsa. 不是只有讲到一个民族，但是讲到万民。 Pergilah. 去吧， Saudara jangan punya pandangan pergi, gua harus ke Kalimantan, gua harus ke Manado, gua harus ke mana. 你们不要因为这里讲到去，你就必须远远去到东家、西家，或者去很远的地方。 Memang ada kalanya kita harus pergi. 有时候我们也应该必须去。 Tetapi di sini memberitahukan kita pergi, itu berarti kita jangan tinggal diam, kita harus gerak, harus ada tindakan. 但是这里的去，就是要告诉我们，我们不要只有安静在这里，我们应该有行动。 Pergi kemana? Di tengah-tengah keluarga kita, istri kita, suami kita, anak, mantu, cucu. Kita harus pergi memberitahukan kepada mereka. 这里说去哪里呢？就是去到你的太太、你的先生、你的孩子们， Tidak boleh tinggal diam, 不能够安 harus 静， ada tindakan. 一定要有行动。 Seseorang akan memiliki api penginjilan apabila dia menyadari 3 hal. 一个人会有火热的心要传福音，他必须有这个3件事情。 Saudara, kalau dia tidak memiliki 3 hal ini, sekalipun dia dilatih dengan metode penginjilan yang tercanggih, 若是他没有这个3样事情，虽然受了很多的培训传福音， banyak orang sudah dilatih ikut ikut ini itu, tetapi tidak bergerak, tinggal diam, tidak melakukannya. 很多人接受了这样的培训，但是他们不要动。 Bukan berarti saya mengatakan metode tidak baik, pelatihan tidak baik, itu penting. 我不是说参加培训不好，很重要。 Tetapi saya mau kasih tahu ada 3 hal yang jauh lebih penting. 但是我要告诉你们，还有3件事比这一些更重要。 Untuk bisa menjangkau mereka. So, Hal wonderful. apakah itu? 得到这一些人是什么呢？ Yang pertama, masing-masing harus menyadari, ya, harus ada kesadaran bahwa menginjili adalah panggilan dan perintah Tuhan. 我们必须首先清楚明白，传福音就是我们的本分，是 Sebelum 上帝的命令。 sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan pesan ini, perintahkan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. 耶稣还没有升天的时候，他已经告诉门徒：“你们去吧，使万民成为我的门徒。” Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan diam, tidak akan malas-malasan melakukan penginjilan, karena itu satu anugerah keselamatan yang dibutuhkan banyak 若 orang. 是你真的爱上帝的话，你就不会静坐在这里，什么都不做，因为救恩就是唯一我们能够得救的。 Kita akan mempersiapkan waktu dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri untuk terus 我 mengabarkan 们 Injil. 会好好的装备自己，好好预备自己去做。 Kita melihat sedikitnya, ya masih banyak sedikitnya, mengapa orang Kristen tidak mau menginjili. 现在我们要看为什么基督徒不愿意传福音。 Saudara, bukan berarti kalau kita sudah baptis, berarti kita akan diselamatkan. 你们要记得，不是说我们已经受洗了，我们就得救。 Jangan anggap baptisan, kartu baptisan itu adalah tiket surga, masuk surga. 你们千万不要把这个我们受洗的这个apa ya？ 受洗证。受洗证就是能够有这个票进天堂。 Tetapi kita akan melihat kenapa banyak orang tidak mau menginjili. Seperti dokter itu sudah tahu, tapi kita tidak mau ceritakan kepada orang lain. 为什么很多基督徒不愿意传福音？就像刚才的医生知道有这个药，他不要告诉病人。 Yang pertama, 第一， tidak mengasihi Allah dan tidak mau taat melakukan perintah Allah. 因为他们不爱上帝，也不愿意遵守上帝的命令。 Kalau seseorang mengasihi Allah, dia akan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. 当一
个人爱上帝的时候，他一定会遵行上帝的话。 Seorang mencintai pacarnya, kalau pacarnya suruh dia lakukan apa perintahkan dia lakukan. 当你爱一个人的时候，你的爱人叫你做什么，他都愿意做。 Kenapa dia lakukan? Karena dia cinta pada dia. 为什么他要做呢？因为他爱他。 Demikian juga kalau kita mengasihi Allah, maka kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Allah. 同样的，当你爱上帝的话，你就会遵行他的话。 Ya, satu, karena kita tidak mengasihi Allah, itu yang tidak mau mengasihi. Tidak. Yang kedua, 第一，你不爱神； yang kedua, 第二， kita malu, kita takut. 因为我们害羞，我们又怕 Saudara coba tanya, kenapa ya saya malu memberitakan Injil? 啊！你们自己问自己，为什么我没有这个胆量传福音呢？ Malu, 害羞， karena malu. 为什么？ Diri kita sendiri tidak mempunyai kesaksian baik. Mana berani kita cerita ke orang, hidupmu aja begitu. Lo mau cerita ke saya. 因为你自己本身没有好见证，你怎么去告诉别人呢？ Dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, rokoknya kuat, minumnya sampai mabok. Setelah percaya Yesus, tidak ada bedanya. 信主之前常常喝酒啊、抽烟啊，信主以后也一样没有改变。 Orang lain tidak melihat ada Yesus di dalam hidupmu. 所以别人没有从你身上看到主耶稣， Takut cerita malu, karena pasti dibilang, kamu hidupmu tidak benar. Apa yang kamu mau ceritakan? 所以你不敢告诉他福音，他会说：“哎呀，你信主了也是一样。 Malu kan? ”害羞。 Selain itu takut. 第二呢，怕。 Kenapa takut? Ayo, 为什么怕？ kenapa takut? 为什么？ Kalau kita udah terima ya, sesungguhnya kenapa takut? 你们接受主了，为什么你怕？ Kita tidak pernah. Bisa nggak tahu jawabannya? Nggak tahu juga. Hah? Kenapa takut? 哎呦，为什么怕？你懂了， Takut ditolak. 怕被拒绝。 Selain itu apa? 除了被拒绝呢？ Ingat ya, menginjili belum tentu pasti orang itu terima. 当然，我们传福音不一定那个人接受。 Yang penting kita sampaikan. 最主要，我们已经 Saya 告诉 juga pernah 他， ditolak. 我也曾经被拒绝， Bukan cuma ditolak secara halus, makan dimaki-maki. 不是很客气的拒绝，却被他大骂。 Tapi nggak apa-apa, saya ada hati mau kasih tahu dia ini jalan keselamatan. 我不要紧，他骂我，因为我要告诉他这个救恩的路。 Bukan cuma kita takut ditolak, itu mungkin makin doang. Kita sendiri tidak pernah baca Alkitab, tidak ngerti firman Tuhan, takut kalau ditanya kita nggak bisa jawab. 因为我们不是只有怕被拒绝，我们自己没有读圣经，怕那个他问你的时候，你不会回答。 Tunggu ya, Oh, nanti iya. saya tanya pendeta saya dulu ya. Oh iya, oke, saya tanya ya. Ya. Oke. Jadi kita sendiri tidak mempersiapkan waktu dengan baik, melengkapi membaca firman 所以我们 untuk 自 kita 己 menginjili. 都不要好好花时间读上帝的话，怎么传呢？ Bukankah ada janji Yesus? Enggak usah takut. Ayat 18-20, kita diberikan kuasa. Bahkan Tuhan akan menyertai kita. Bukan satu kali, dua kali sementara, tapi sampai akhir zaman. 耶稣说：“为什么你怕？他已经答应我们。他说我会与你同在，直到世界的末了。 Ya, ingat yang kedua itu. Cek Saudara ke coba Alkitab, koreksi, saya tidak mau injil karena saya tidak ngasihin Tuhan. Jadi saya nggak mau lakukan perintahnya. 第一，因为你不够爱上帝，所以你不愿意遵守他的命令， Pusupukoa, puai. 不爱啊。 Yang kedua, kita malu karena tidak kesaksian baik, kita takut karena nggak ngerti firman Tuhan. 第二，我们害羞，没有好的见证，也是害怕，因为我们自己不明白上帝的 Yang 话。 ketiga, 第三， kita sama sekali tidak punya beban terhadap jiwa yang tersesat. Peduli amat dia binasa kek. 我们完全没有对这些还没有得救的人负担，我们就管他去死也没有问题。 Saya harap tidak ada di antara kita yang tidak ada beban terhadap jiwa-jiwa yang 我 tersesat. 盼望我们在这里没有一个这样的人。 Saudara, beberapa waktu saya ketemu seorang bapak, waktu kita kumpul beberapa orang. 当我跟几个朋友聚在一起，接到一个先生， Kemudian dia cerita ke kita, dia bilang, saya punya teman baik dari SD, SMP, SMA, satu sekolah.
我说我有一个好朋友，从小学、中学，他说他说都是跟我同班。 Sampai waktu dia lanjutkan kuliah ke Amerika, temannya ini si A dan si B. Si A, kita katakan si A orang percaya, si B nggak percaya, sama-sama ke Amerika kuliah. 那么这个已经信主的，跟他还没有信主的朋友一同到美国读书。 Dia itu mengatakan mereka teman baik, udah kayak saudara, makan bersama, main bersama. 他们好朋友就好像兄弟姐妹一样这么亲。 Lalu cerita singkat, udah lulus ya. Si A yang percaya Tuhan kembali ke Jakarta kerja. Si B kerja di Amerika. 后来回来了，都毕业了，那个信主的就回到印尼，那个还没有信主的在美国做工。 Kemudian satu hari sudah lama tidak ketemu, pulanglah temannya si B yang belum percaya Tuhan. Datang ketemu dengan si A. 不久以后呢，还没有信主的朋友从美国回来见这个朋友。 Dia mengatakan hari ini saya mau kasih tahu kamu. 他说：“我今天要告诉你， Kamu bukanlah teman baik saya. 你不是我的最好的朋 Ya 友。 kaget dong. Kenapa setelah lu ke Amerika kuliah kerja kok berubah? Dulu kita teman baik begitu akrab makan bersama. Kok sekarang lu bilang saya bukan teman yang terbaik? 那个信主的吓了一跳，我们不是一起在美国一起吃饭读书，为什么你现在说我不是你的好朋友呢？” Saya mau kasih tahu. 那个人说：“我要告诉你， Sekian lama saya berteman dengan engkau dan menjadi teman baik. Engkau tidak pernah kasih tahu saya bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. 他说我要告诉你，我们多年了成为好朋友，你从来没有告诉我信主才能够得救。 Sekian lama saya sembahyang, saya Buddha. 我多年都是拜佛的， Tetapi tidak ada satu kali engkau menceritakan kepada 但 saya. 是你从来没有告诉我关于这个救恩。 Dia merasa dia ditampar, dia bilang saya kaget juga saya. 哇，这个信主的好像被打了一巴掌。 Saya bisa percaya Yesus. Waktu saya masuk kerja di kantor, atasan saya memanggil saya. Di situ baru saja dia dengan beraninya menceritakan Injil kepada saya. 他说我在美国做工的时候，我的上司一开始就告诉我这个救恩的问题 Dia。panggil saya pribadi masakan, dia ceritakan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. 他私下跟我谈，他说救恩唯一的道路就是信主 Dia 耶 tidak 稣。 cerita panjang lebar lagi, dia cuma mengatakan, lihat orang ini baru tahu saya. Tetapi begitu berharganya keselamatan, dia sayang saya, jangan membiarkan saya binasa. Dia sampaikan 他 kepada 说 saya. 我这个朋友上次刚刚认识，他却很爱我，不要我灭亡，所以他就告诉我。 Mulai saat itu dia bilang, saya berpikir betul. Saya ini sekian lama jadi orang Kristen, saya belum pernah buka mulut cerita Injil. 后来这个朋友才醒悟到，我信主这么多年，从来没有把这个福音告诉别人。 Apakah engkau juga adalah orang yang demikian? 你也是像他这样的人吗？ Belum pernah membawa satu jiwa datang kepada Tuhan. 还没有，从来没有得到一个人归向主。 Yang keempat, 第四点， ini yang paling celaka. 这个最糟糕的， Sendiri tidak jelas tentang keselamatan, tiap minggu gereja. 这个人每个礼拜来教堂，但是他自己本身还不知道他得救吗？ Tidak jelas tentang keselamatan. 他不明白救恩。 Saya mau cerita, pada waktu saya ketemu seorang teman. 当我遇到我一个朋友， Saya bilang, kok udah lama ya kita nggak ketemu. 我说哇，我们好久不见呐。 Iya, soalnya papa saya sekarang sakit. 哦，是我爸爸现在生病， Dia kan mamanya sudah nggak ada, mamanya udah meninggal. 他妈妈已经不在了。 Saya bilang, boleh nggak saya datang doain papamu? 我说我可以为你的爸爸祷告吗？ Dia bilang, jangan. 他说不要，不 Ini 要。 orang percaya anaknya ya. 这个孩子已经信主了哦。 Soalnya mama saya udah pesan, nanti papa ikut aja. 因为我妈妈还没有死之前已经告诉了，以后爸爸跟我。 Saudara, anak dapat keselamatan ini tidak jelas. Sehingga dia tidak pernah harus tahu mamanya adalah orang yang terdekat supaya jangan binasa. 这个人已经得救了，但是他不明白这个救恩，他应该知道他妈妈还没有死之前，
应该听到这个福音。 Sekarang bapaknya udah sakit, ada kesempatan mau dorong lagi masuk ke neraka. 现在爸爸已经生病要死了，他还要推他爸爸进地狱。 Orang ini jelas nggak? Tahu nggak betapa berharganya keselamatan? Harus cepat, jangan sampai papa binasa. 你觉得这个人懂得福音吗？他应该有很积极的心，不要使他的爸爸灭亡。 Saya mengatakan, mamamu kamu ndak injili binasa. 我要告诉你，你的妈妈因为没有传福音，她也灭亡了。 Sekarang kamu mau dorong bapakmu masuk ke 现 neraka. 在你还要推你爸爸下去吗？ Akhirnya langsung dia bilang, boleh deh besok deh boleh ke. 后来呢，他说：“好吧，你明天为他祷告。 Saya datang. ”我就去咯。 Waktu saya cerita kepada dia memang tidak mudah. Dia kena orang yang sadar. Jadi saya cerita cukup lama. 因为跟这个人讲福音不容易，实在我们传福音不容易。他这个人很有逻辑的。 Lalu dia lihat anaknya gini. Saya memperhatikan dia lihat anaknya. 后来我注意他看他的孩子， Mungkin dia ingat apakah anaknya setuju. Karena mamanya udah janji apakah anaknya setuju dia ikut Yesus. 他要看这个孩子的脸色，他同意吗？我相信主，因为他妈妈没有信。 Tapi akhirnya bapak ini percaya Yesus. 但是感谢主，最后他的爸爸也信主了。 Kemarin saya bersedia lagi. 昨天我又去 Saya kan 探访， rutin. Saya bingung dia liatin saya terus. 我觉得奇怪，为什么他一直看着我？ Seolah-olah sudah ditanya, mau masih kenal nggak? Masih kenal nggak? Si mantunya tanya. 后来他 Dia 的 diem aja. 继父问：“哎，你还认识这个传道吗？你还认识他？”他也静静的。 Saya ajak ngomong dia diam. Lalu mantunya bilang, iya enggak tahu ini dia kenapa sekarang jadi nggak mau berbicara ya. 我跟他讲话，他也不要讲话。后来他孩子说：“我也不知道，他现在不要讲话。” Saudara, sebelum dia sadar dia masih baik, saya ceritakan Injil, dia dengan tegas maka dia mau percaya. Tapi setelah saya bersul dia sudah nggak bisa apa-apa. Walaupun dia lihat orang. 我感谢上帝，他还没有这样子婚的时候，他已经明白福音，他也接受了。现在他病了，这样子我们没有办法。 Jadi saudara kita ini sebenarnya sedang kejar-kejar waktu. 其实我们正在追赶这个时间、 Setiap hari mata kita melihat orang sekitar kita yang masih di luar keselamatan. Mereka itu sedang terus menuju 我 kebinasaan. 们每天都看着这些人走向灭亡的道路。 Saudara kita harus sadar ya. Kita harus sadar bahwa kita menginjili orang itu adalah panggilan Tuhan. 我们应 Dan 该 perintahnya. 明白，传福音是上帝的呼召和命令。 Yang kedua, 第二点， kita harus sadar bahwa firman atau menginjil seseorang itu adalah memenuhi kebutuhan manusia. Semua manusia butuh Injil. 我们第二要明白，人人都需要福音。 Mungkin kita mengatakan beras dibutuhkan banyak orang, kan semua orang makan nasi. 我们说米每个人都需要，因为我们大家都吃饭。 Tetapi ada desa tertentu tidak makan nasi. 但是有一些乡村呢，他们不吃饭。 Lalu kita katakan baju dibutuhkan semua orang. 我们说我们大家需要衣服穿， Tidak. 也不是。 Zaman dulu orang Papua nggak pakai baju. 以前巴布亚人也没有穿衣服， Jadi yang dibutuhkan oleh semua manusia adalah Injil Kristus. 所以每一个人所需要的就是耶稣基督。 Saudara, bukankah Yesus dia mencucurkan air mata ketika dia masuk ke kota Yerusalem? 你记得吗？当耶稣要进入耶路撒冷的时候，他流眼泪， Dia menangisi orang-orang yang tersesat. 他为这些迷失的人流眼泪。 Rasul Paulus juga demikian. 使徒保罗也一样， Dia punya api yang berkobar-kobar injili orang yang belum selamat. Karena ketika dia masuk ke kota Athena,
当他进到雅典的时候，他有这个火热的心，要把这个福音传给那边的人。 Karena dia melihat orang-orang di Athena begitu banyak berhala, begitu banyak patung, begitu banyak kuil. 因为他看在雅典很多人有这个庙啊，他们拜偶像。 Paulus menangisi orang-orang di sana. 保罗为这一些人流眼泪。 Demikian juga dia pernah mengatakan dia melayani orang-orang di Efesus. Air mata yang dikeluarkan adalah untuk orang-orang yang menuju kebinasaan. 他在以弗所曾经说：“我这个眼泪是为了那个走向灭亡的人所流的。” Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita menangisi untuk orang yang terdekat kita, anggota keluarga bahkan sanak famili kita yang masih terus menuju kebinasaan? 我们是否也曾经为我们家里的人还没有信主的人，为他们流眼泪呢？ Harus sadar, semua manusia butuh Injil. 我们应该明白，每一个人都需要福音。 Yang ketiga, 第三， kita harus ada kerinduan terhadap penginjilan untuk orang lain. 我们必须为别人传福音有这个渴慕的心。 Kita harus ada kerinduan, jangan kita malu. 我们应该有这个渴慕的心，我们不要害羞。 Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, 不要为福音为耻。 罗马书告诉我们，不以福音为耻， Jangan malu karena Injil adalah kekuatan Allah. 不要以福音为耻，因为福音本是上 Kalau 帝的大 kita 能。 bahasa Indonesia maka aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi terjemahan Mandarin langsung jelas. Aku tidak malu terhadap Injil. 所以中文翻译的很好，我不以福音为耻， Karena Injil adalah kekuatan Allah. 因为福音乃是上帝的大能。 Saudara, menginjili harus menjadi gaya hidup kita. 所以传福音应该成为我们生活的方式。 Renungkanlah berapa banyak waktu yang kita persiapkan untuk mempersiapkan diri menginjili orang lain. 我们去思想一下，我们花了多少的时间，为了要为某某人传福音？ Berapa banyak waktu yang kita siapkan? 你们花了多少时间呢？ Berapa banyak waktu kita yang dengan HP? 我们用看手机的时间花了多少？ Kapan terakhir kita membawa orang menerima Yesus? 我们最后什么时候曾带领过一个人信主？ Coba kita renungkan. 你们好好去想， Berapa jiwa yang menerima Yesus lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan? 有多少人因为我们向他们传福音而得救呢？ Kenapa kita harus menginjili? 为什么我们要传福音？ Tidak lain karena panggilan dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. 没有别的理由，因为是上帝给我们的命令。 Di dalam 1 Korintus 9:16 Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini satu kalimat yang sangat keras. Celakalah aku jikalau aku tidak menginjili. 保罗曾经在哥林多前书9章说：“若不传福音，我便是有祸了。 Celaka kita kalau kita tidak memberitakan 我 Injil. 们有祸了，若我们不传福音。” Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， setidaknya 3 hal yang harus kita lakukan. 至少我们也要做3件事情。 Lakukanlah, yaitu panggilan Tuhan kepada kita melakukan taat pada perintah Allah. 第一，这就是上帝的呼召，我们要遵行他的命令。 Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, 第二， kita harus sadar bahwa menginjili orang itu adalah kebutuhan semua manusia. 我们应该明白，我们传福音，因为这个福音是人人所需要的。 Yang ketiga, 第三， kita harus rindu terhadap jiwa yang tersesat menginjili kepada mereka. 我们必须有渴慕的心，
有这个爱心来向还没有信主的人传福音。不要空手见主面。 Jangan menemu Tuhan dengan tangan yang hampa. Saudara, jangan dengan tangan hampa berjumpa dengan Tuhan. 不要空手见主面。 Saudara, ada sepasang suami istri mengajak saya ke Singapura untuk menginjili anaknya. 有一对夫妻呢，带我到新加坡，向他的孩子传福音 Dia。ajak saya tahu ini satu jiwa. 他带我知道这个灵魂， Saya tetap akan mengatur waktu bagaimana supaya saya bisa datang dan saya injili dia. Ini satu jiwa sangat-sangat berharga. 因为我知道我必须去，因为这一个灵魂，这个一个人是很重要的。 Saya akan menutur renungan singkat saya dengan satu kesaksian hidup. Yang tadi saya cerita itu semua kesaksian hidup. 刚才我所讲的都是我自己经历的见证。 Ada satu kali ada seorang saudari dia cerita, aduh bagaimana ya mama saya belum percaya Tuhan. 有一个姐妹告诉我怎么办呢？我妈妈还没有信主。 Saya bilang boleh nggak saya datang. 我说我可以去她那边吗？ Tapi saya takut ya karena mama saya bilang dia udah pernah ada datang hamba Tuhan. Itu mah cuma mau suruh saya pindah agama. Nggak usah suruh-suruh orang gereja datang. 后来呢，她的孩子说，但是我很担心，因为曾经有一个神的仆人跟我妈妈说，他一直逼着我一定要改教。 Padahal sebenarnya orang itu bukan memaksa. Hamba Tuhan memaksa. Hamba itu mengasihi dia supaya jangan dia binasa. 其实这个神的仆人不是逼他，他是爱他，使他不要灭亡。 Lalu saya bilang nggak apa-apa, saya mau berteman dulu sama mamamu. 他说不要紧，我要跟你妈妈先做朋友。 Akhirnya saya datang, saya udah tahu ini. Mamanya jangan punya pandangan, datang lagi. Mau memaksa dia pindah. 所以我就知道了，不要使他的妈妈有这个印象，又来了要逼 Saya 我了。 menjalin relasi yang baik jadi teman. 我先跟他做朋友。 Saya pertama kali cuma ngomong dikit-dikit secara fisik kita bisa hancur. Ini proses hidup. 我慢慢告诉他，我们的身体啊，慢慢就会脆弱，这是我们的人生的 Tidak 经历。 ada orang yang hidup selama-lamanya. Meyo- Fisik harus hancur. 没有一个人会永远活在这个世界的。 Nah, akhirnya beberapa kali saya datang baru saya mulai melangkah lagi. 那来 Yang 了 mau hidup selama-lamanya ada. 来了几次，我就告诉他，若是你要永远生存的话，也是有这个方法， Hanya di dalam Yesus Kristus. 唯独在耶稣 Saya 基督。 ceritakan ke dia. 我就慢慢告诉 Satu 他。 kali anaknya ngomong sebelum saya mau pulang, saya beritahukan dia. Saya mau pamit ya, mau pulang. 后来我告诉他的孩子，我要回去了，我要跟他辞行。 Lalu mamanya bilang gini, nanti datang lagi ya. 哎，他妈妈说，哎，以后你再来啊。 Anaknya bilang saya kaget, kok malah dia suruh kamu datang. 他的孩子吓倒了，说，哎，我妈妈会叫你再来啊。 Kemudian saya rutin ini satu kali anaknya bilang mamanya kena serangan jantung. 不久呢，我们联络，后来孩子说我妈妈得了心脏病， Akhirnya masuk ke harapan kita. 就进到哈拉班吉大医院， Saya datang kunjungi dia. 我就去探 Setelah 访他。 pulang saya datang lagi kunjungi. Saya mau meyakinkan dia supaya dia mengambil satu keputusan tegas. Jangan sampai dia binasa, kasihan sekali. 他出院以后，我继续探访他，我不愿意看到他灭亡。 Saya terus beritahukan, memang soal agama ada kebebasan. 我说是，讲到宗教有自由的， Karena kan dia di rumah masih sembahyang. Saya bilang, tapi saya tidak bicara agama. 但是我说我不是讲宗教， Tapi saya mau bicara tentang Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan. 我只是要告诉你，我只是讲我的主耶稣基督能够拯救 Di 你的， luar Yesus tidak ada keselamatan. 在耶稣以外没有拯救。 Hanya ada satu buku yang begitu penting, yang berani. Tokoh itu berani kata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Allah Bapa
kalau tidak melalui Yesus 唯 Kristus. 独有一本书，这里的人物敢说，我就是生命真理道路，没有一个人能够到父那里，若不借助我。 Di mana tokoh agama tidak berani ngomong, aku ini jalan loh, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Kalau kamu ikut aku, kamu memperoleh hidup yang kekal. 世界上的宗教领袖从来没有一个人敢说他就是真理、生命和道路。 Bersyukur akhirnya dia menerima Yesus 感 Kristus. 谢主，最后他也信主了。 Kemarin Kamis saya ketemu satu orang lagi, saya juga injili dia. 上个拜师我又见到一个人，我又向他传福音。 Saudara, kesempatan tidak selalu ada. 弟兄姐妹，机会不是常常有 Ketika 的。 orang di sekitar kita belum tahu bahwa dosa itu bisa membawa kita kebinasaan. 当你的朋友、你的亲人还不知道罪能够使他灭亡， Tidak ada jalan lain kecuali engkau kasih tahu, datang kepada Yesus, Meyo. menerima anugerah keselamatan. 没有别的方法，唯一他能够接受主。 Jangan kita menjadi seperti dokter yang tahu obat tidak beritahukan. 不要像刚才的医生知道有这个药，但却不要告诉别人。 Kita tahu ada obat untuk penyembuhannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Janganlah kita diam dan tidak sampaikan. 我们知道有这个宝贵的药，就是耶稣基督，我们千万不要任凭他。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 但愿上帝帮助我们每 Mulai 一个人。 hari ini 从今天 kita 开 bukan 始， cuma dengar. 我们不要单单听， Mari kita mengambil satu tekad. Tuhan, aku siap mau menjadi pekabar-pekabar-Mu. 我们今天决志说：主啊，我愿意成为你传福音的人。 Dengan cara bagaimana? 用什么方法呢？ Satu, doakan dia. 第一，先为他祷告。 Saya doakan mama cukup lama. Saya nama orang ada saya tempel di samping ranjang saya. Oh, Saya saya- doakan pagi doain, kalau bangun saya sore saya doain. 我在床前就贴了妈妈呀， Sama ada beberapa 我 orang 妈 yang 妈和几个人的名字，早晚我都为他们祷 itu 告。 orang-orang yang kita mau injili, kita tulis. Dan kita tekun mendoakan, saya percaya Tuhan bekerja sehingga dia boleh mengalami 这些人 anugerah 的名字 keselamatan. 就是我们要向他传福音的人，我们应该接着早晚先为他们祷告。 Jangan kita tutup mata, tidak peduli orang yang menuju 我 kebinasaan. 们千万不要闭眼睛，任凭这些人灭亡。 Saudara mari, masih banyak orang yang menuju kebinasaan. 还有很多人走向灭亡的道 Ini 路， tugas kita. 这就是我们的 Mau 责 tidak kita 任。 lakukan perintah Tuhan dan panggilannya? 我们愿意来顺从上帝的命令吗？ Apakah kita menyadari bahwa Injil adalah kebutuhan semua orang? 我们也是否明白人人需要福音？ Apakah kita memiliki kerinduan untuk melakukan penginjilan? 我们是否有这个科目的心去传福音呢？ Marilah, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. 我们来实行上帝所命令的吧。 Amin. 阿门。 Saya ingin mengajak kita nyanyi satu pujian. Pujian ini tolong diperhatikan setiap kata-katanya. 我要你们大家唱一首歌，请你们注意它的每一个词句。 245 ya. Lagu itu 245 ada di slide. Ada. 恳求主经带领我, ajar aku membawa jiwa. Perhatikan setiap kata-katanya. Indonesia sekali, Mandarin sekali. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu, banyakkan
他们祷告吗？ Maukah kita membawa jiwa? 我们是否愿意？ Tidak hanya satu. 是否愿意灵人归主，不单单带领一个？ Satu kali lagi. 我们再唱， Mandari Indonesia sama-sama. 一同中英一同唱。 Ini menunjukkan tekad kita ya. Kalau kita mau injili kita nyanyi. Aku ingin membawa jiwa padamu, banyak orang binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa, tidak hanya satu. Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Kami bersyukur karena dari sekian banyak orang kami dipilih dan diselamatkan. 主啊，在万人当中，我们感谢你，你拣选了我们， Karena kami juga pernah mendengar Injil dari orang lain. 因为我们曾经从别人听到了福音， Kami mau juga menyampaikan kepada orang lain supaya mereka tidak binasa. 我们也愿意把福音传给别人，使他们得救。 Apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, teruslah Engkau ingatkan kami supaya kami lakukan ketika kami kembali di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. 主啊，我们今天所听见的道，但愿主啊，在我们生活中，你继续的不断提醒我们，使我们能够行出来。 Kami tidak ingin tangan hampa berjumpa dengan 我 Tuhan. 们不愿意空手回天家， Kami mau peduli kepada mereka. 我们要爱他们， Kami mau mendoakan mereka. 我们要为他们祷告， Kami mau bawa mereka datang kepada Tuhan. 我们要使他们归向主， Sehingga mereka juga diselamatkan. 使他们也能够得救。 Satu hari kelak kami akan berjumpa bersama-sama di dalam kerajaan surga. 有一天，我们在天国里能够再一次相见， Inilah kebahagiaan orang-orang yang percaya. 这就是我们信主的人的一个喜乐。 Pakailah kami ya Tuhan. 主啊，求你使用我们， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Berikanlah api yang terus mengobarkan hati kami untuk menginjili. 求你给我们这个火热的心来传福音， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita 上 semua. 帝祝福大家。 Terima kasih kepada Guru Yudoli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kita bisa merenungkannya dan kita bisa melakukannya untuk boleh menjangkau jiwa. Mari kita menyanyikan lagu tema kita, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Kami anggota Keluarga Allah, hidup rukun, saling mengasihi, berpegang pada firman Tuhan dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. Kami anggota keluarga Allah, hidup rukun, saling mengasihi, berpegang pada firman Tuhan dan hidup benar. Jadi murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Interlude. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri.
murid Kristus yang setia, agar hidup kami jadi terang, bercahaya di tengah dunia, dimuridkan untuk menjangkau Dimuridkan jiwa. untuk menjangkau jiwa. Dimuridkan untuk menjangkau jiwa. Kita akan memasuki doa syafaat. Sebelum kita masuk doa syafaat, mari kita menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid yang dipanggil untuk membawa jiwa. Murid-murid yang dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena itu tolong kami untuk memiliki semangat yang demikian. Kalau kami takut, berikan kepada kami keberanian. Kalau kami tidak tahu apa yang harus kami katakan, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami hati yang juga mau mengasihi mereka yang belum percaya. Baik itu di dalam keluarga kami, teman-teman kami di sekolah maupun teman-teman yang ada di pekerjaan dan tetangga kami. Ya Tuhan, bulan ini adalah bulan diakonia, karena itu kami juga mau secara khusus berdoa untuk pelayanan diakonia dan pemerhati yang ada di GPMBRI Kemurnian ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap pengurus dan anggota yang sudah membantu di pelayanan di diakonia pemerhati. Allah yang pakai mereka untuk mewartakan, untuk menyatakan kasih Tuhan, baik bagi jemaat di Kemurnian ini, bahkan keluar pada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kesehatian, dan Tuhan yang pakai mereka terus menjadi berkat dimanapun pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa untuk salah satu pelayanan yang mendapatkan bantuan diakonia, yaitu pelayanan siswa pelita. Ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya pelayanan siswa pelita, baik sekolah minggu maupun remaja, mereka pun tidak hanya mendapatkan berkat Tuhan secara jasmani, secara finansial, tetapi mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, mengenal Tuhan, dan juga menjadi kesaksian di keluarga mereka. Sehingga sekali lagi semakin banyak orang yang mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami yang mungkin sedang sakit, sedang dalam kedukaan, atau kami yang mengalami pergumulan di dalam studi kami maupun di dalam pekerjaan usaha kami. Ya Tuhan, mungkin semua hal itu membuat kami takut, semua hal itu membuat kami cemas. Tapi tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memiliki keyakinan penuh di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah itu yang membuat kami bisa bertahan melalui pergumulan yang kami hadapi. Ini doa-doa kami ya Tuhan, kiranya Allah berkenan mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau dapat ditransfer melalui BCA QRIS. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya dan genapkan dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Maha Besar Tuhan, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu, Kau berikan kami kesempatan, kami boleh datang beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga sungguh mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui, baik suka maupun duka. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan tidak hanya kami dengar, tapi kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami boleh membawa persembahan kami ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk berbagai kebutuhan di gereja-Mu ini. Terima kasih Allah Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pulanglah, jadilah saksi-saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan tuntunan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Shalom saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Nah, apakah ada di tengah-tengah kita rekan-rekan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan gereja kita? Ada? Kalau ada boleh berdiri ya di tempat supaya kita bisa mengenalnya. Ada? Belum ada? Oke. Ya. Besok hari Senin tanggal 24 Februari jam 10 di ruangan ini akan diadakan persekutuan doa wanita PGTI ya, yang akan dibawakan oleh Semu Dorothy Tong ya. Beliau adalah istri dari Pendeta Caleb Tong dari Bandung, GII Bandung ya. Jadi bagi para wanita yang besok itu berkesempatan untuk hadir, silakan hadir di gereja kita di ruangan ini jam 10 pagi ya. Dan hal yang kedua adalah tentang janji iman. Janji iman periode April 2024 sampai dengan 2025 itu akan berakhir. Harap jemaat semua bisa mengecek apakah masing-masing sudah menepati janjinya, ya janji iman itu di dalam sepanjang 2024 sampai dengan 2025. Jika belum ada yang terlupakan, misalnya ada bulan yang terlupakan, maka saudara-saudari bisa segera memberikan melakukannya melalui amplop ya. Jadi uang janji imannya dimasukkan ke dalam amplop, tulis di amplopnya janji iman, dan persembahan itu bisa diserahkan secara tunai atau dimasukkan dalam amplop, masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang maupun yang ada di depan sini ya, atau ditransfer ke rekening gereja di nomor yang ada di situ ataupun yang ada di e-warta ya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, periode janji iman yang berikutnya tahun ini April 2025 sampai tahun depan 2026 itu akan dilaksanakan juga dalam persidangan umum jemaat pada hari Minggu 9 Maret 2024 di masing-masing kebaktian. Jadi marilah kita juga mempersiapkan diri dengan berdoa, minta Tuhan kasih hikmat untuk berapa jumlah persembahan janji iman yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita akan mengisi formulir di hari itu ya, pada tanggal 9 Maret tepat di saat kita memperingati hari ulang tahun GPMBRI Kemurnian ya. Jadi mari kita mempersiapkan diri. Kita lihat e-poster untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar bagaimana seorang murid itu tidak kompromi dengan dosa ya, dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 yang akan dibawakan oleh Pendeta Riki. Dan di dalam sepanjang minggu ini mari kita memikirkan ya 3 hal ini. Yang pertama, mengapa saya harus tegas menolak untuk berkompromi dengan dosa? Sekali lagi, mengapa saya harus tegas menolak untuk berkompromi dengan dosa? Pertanyaan yang kedua, apa akibatnya jika saya berkompromi? Apa akibatnya jika saya berkompromi dengan dosa? Yang ketiga adalah bagaimana agar saya tidak berkompromi dengan dosa? Bagaimana agar saya tidak berkompromi dengan dosa? Kiranya 3 pertanyaan ini menjadi pemikiran kita untuk kita memikirkannya dalam sepanjang minggu ini, dan kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di minggu depan. Bulan Februari di gereja kita adalah bulan diakonia ya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari bidang diakonia pemerhati jemaat. Persilakan. Diharapkan jemaat tidak cepat-cepat keluar dulu ya, untuk kita mendengarkan sedikit tentang pelayanan daripada diakonia dan pemerhati yang sudah kami lakukan sepanjang 2024 dan program yang akan kami lakukan di 2025. Mungkin bisa slide-nya ditampilkan. Oke. Berikut foto-foto pelayanan kami selama tahun 2024. Yang pertama adalah slide. Nah, ini kunjungan rutin jemaat yang sakit ataupun yang sudah lama tidak hadir ya ke gereja.
Kemudian kita juga ada rutin pelayanan apabila ada jemaat yang berduka, biasa kita pelayanan dengan membawakan pujian ataupun melayani di dalam kebaktian tersebut. Juga ada ceramah kesehatan, yang mungkin rekan-rekan masih ingat ya pembicaranya saya waktu itu. Terus slide berikutnya, cek darah dan pengobatan gratis ini kita lakukan rutin kembali setelah COVID selesai ya. Kemudian nah ini yang baru, ada pelatihan penanggulangan bencana ya. Waktu 2024 kemarin sebagian besar jemaat sudah melakukan pelatihan ini, diharapkan tidak lupa ya RJP-nya bagaimana ya, ngangkut-ngangkut kalau ada kebakaran bagaimana, gempa bumi gimana, diharapkan tidak lupa. Oke, kemudian yang terakhir adalah kunjungan Natal ya, Christmas Carol nah ini Christmas Carol khusus untuk jemaat yang dia tidak bisa hadir ya karena sakit gitu ya. Jadi kita kunjungin ke rumah-rumah jemaat yang memang merayakan Natal tapi tidak bisa datang ke gereja. Oke, juga kita ada kunjungan, slide berikutnya boleh. Nah ini juga kita ada kunjungan Natal ke bakal jemaat Reni Jaya. Oke, pada saat ini kita akan melihat sedikit tentang pemaparan pemakaian anggaran program Diakonia Pemerhati 2024. Saya tidak akan bacakan satu persatu, jemaat bisa melihatnya. Tapi kita untuk 2024 sudah menghabiskan sekitar 422.460.000 sekian ya. Di mana pelayanan paling besar itu adalah bantuan pengobatan jemaat dan bantuan rutin, di mana kita selalu ada memberikan bantuan rutin berupa beasiswa kepada anak-anak sekolah ya. Kalau kita perhatikan selama bulan Februari itu paduan suaranya ada dilayani oleh berbagai siswa yang kita dukung ya, seperti Yayasan Terang Kasih Bangsa, Sekolah Gamaliel, Sekolah Pelita ya. Nanti bisa kita lihat di program 2025. Nah, oleh karena itu kita program Diakonia Pemerhati Pemberi 2025, bisa next slide, ini tadi penjabarannya. Ini foto pengurus ya, pengurus yang baru, diharapkan jangan lupa. Jadi kalau emang ada jemaat yang membutuhkan pelayanan kami bisa menghubungi kami. Untuk program seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kita ada kunjungan rutin jemaat, juga ada pelayanan jemaat yang berduka, memberikan bantuan ataupun dana atau beasiswa anak jemaat, juga pengobatan gratis. Nah rencananya itu 9 Mei ya, mungkin bisa harap dicatat. Kemudian next slide. Nah ini bantuannya ya, bisa dilihat rekan-rekan sekalian, sekolah apa aja yang kami atau yayasan yang kami bantu dananya. Oke, ini sudah pelayanannya selama bulan Februari, kita bisa menyaksikan betapa kasih Tuhan kepada mereka sehingga mereka boleh memuji Tuhan ya, kita bisa lihat. Oke, kemudian di bulan Juni kita akan ada webinar kesehatan, ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh mengikuti kita secara Zoom. Itu Selasa 3 Juni jam 7 malam. Jadi diharapkan rekan-rekan semua sudah bisa pulang kerja ataupun pulang kuliah, pulang sekolah, ya boleh melihat ataupun menyaksikan atau mau mempelajari ya tentang bagaimana sih gangguan psikis dan depresi yang akan dibawakan oleh Dr. Darian Alfa Cipta, spesialis kesehatan jiwa. Oke, kunjungan ke panti asuhan juga kita akan rencana adakan di bulan Juli. Itu akan bergabung bersama dengan Komisi Remaja. Donor darah, ini rencana Sabtu 13 September ya. Jadi ini harap perhatian para jemaat untuk tidak mendonorkan darahnya 3 bulan, September, Agustus, Juli, Juni ya. Terakhir kalau mau donor darah Juni, kemudian nanti September kita bisa donor darah di GPMBRI ya. Oke, dan terakhir adalah anggaran. Anggaran ini anggaran memang yang kemarin 2024 cukup besar, tapi kita coba melihat lagi. Total yang kami butuhkan adalah 383 juta. Jadi diharapkan dukungan jemaat sekalian di dalam dana ataupun doa supaya pelayanan diakonia tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Ya sekian paparan daripada pelayanan diakonia dan pemerhati. Jemaat boleh dipersilakan saat teduh dan kita bersalaman. Tuhan Yesus memberkati.